Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dulestari dengan NIM 203220066 dan dengan teman saya Ini saya Fitri dengan NIM 203220082. Kami dari program studi manajemen pendidikan Islam. Di sini kami akan membahas penjelasan tentang Otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Latusi Anggriani, SPD MSI. Mari kita simak penjelasan berikut. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak wewenang kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tinjauan histori otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan latar belakang histori dan telah diatur secara konstitusional yang mengatur tentang daerah atau otonomi daerah yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami perubahan yang menyebutkan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. 1. Masa penjajahan Belanda. Belanda di Indonesia selama 350 tahun atau 3,5 abad lamanya. Pada tahun 1596, bangsa Belanda pertama kali mendarat di wilayah Banten, Indonesia di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Tujuan Belanda datang yakni untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang murah. Namun kedatangan Belanda ini tidak diterima oleh penduduk Banten karena tindakannya yang buruk dan sering menimbulkan keributan. Untuk mendapatkan tujuannya, Belanda pun mendirikan benteng pertahanan yang disebut dengan Benteng Afar. Di saat yang sama, kapal-kapal dagang bangsa Belanda mulai memperkuat diri dengan mendirikan POC, yakni Komisi Dagang. Sejak POC didirikan, Belanda melakukan monopoli perdagangan di pelabuhan-pelabuhan dan pusat perdagangan di Indonesia. Selain itu, Belanda juga menanamkan kekuasaan dan pengaruhnya pada rakyat di daerah yang didatanginya. Tahun 1619, Belanda berhasil menguasai Batavia, kini menjadi Jakarta. Dalam beberapa tahun, Batavia berkembang cukup pesat karena menjadi pusat POC, monopoli perdagangan, dan sikap bangsa Belanda ini hanya membuat kerugian pada rakyat Indonesia. Untuk melawan penjajahan ini, rakyat Indonesia berusaha melakukan perlawanan untuk mengusir Belanda dari daerah masing-masing. 2. Masa penjajahan Jepang. Sebagai diketahui, setelah ratusan tahun Belanda berkuasa di Indonesia, kemudian diambil alih oleh penjajahan Jepang yang berkuasa selama 3,5 tahun. Dengan melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dengan membagikan 3 wilayah militer, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai wilayah angkatan darat. Pemerintahan melakukan penetrasi ke dalam kehidupan masyarakat jauh lebih intensif dibandingkan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Masa penjajahan Jepang, pemerintahan dibentuk adalah pemerintahan militer yang melaksanakan pemerintahan di Indonesia dengan penyelenggaraan yang sesuai dengan kepentingan angkatan perang Jepang yang bersangkutan dengan melanjutkan pemerintahan yang telah ada, yaitu pemerintahan masa Hindia Belanda. 3. Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum proklamasi dikumandangkan, telah berdiri sebuah lembaga di Indonesia setingkat lembaga kenegaraan berupa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI.
yang telah terbentuk sebagai Lembaga Kebangsaan Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia, dan sejak tanggal 15 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Kemudian secara normative negara Indonesia terbentuk setelah pengucapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus. Itu dalam menjalankan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berpijak pada Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara Republik Indonesia. Sejarah perkembangan pengaturan tentang pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia sejak kemerdekaan 1945 sampai masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 telah mengalami berbagai pengaturan yang tidak konsisten, yaitu beberapa kali dilakukan perubahan secara prinsip dan pengaturannya sehingga dalam relasi kuat. Hal itu pula yang menjadi hambatan pelaksanaan otonomi daerah. Namun, demikian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan seterusnya sampai sekarang, pelaksanaan otonomi daerah sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat dan tetap dalam bingkaian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masa kemerdekaan Indonesia adalah puncak perjuangan bangsa dalam menghadapi berbagai ketidakadilan yang telah lama berlangsung di Nusantara. Proses kemerdekaan ini tidaklah mudah dan singkat. Berbagai pengolakan secara dalam segala bidang. Hai guys, di sini saya akan membahas tentang prinsip otonomi daerah yang ada di Indonesia. Prinsip otonomi daerah yang didasarkan pada pasal 18 Undang-Undang 1945 sebelum adanya perubahan. Pasal tersebut berbunyi, pembagian daerah di Indonesia atas dasar besar dan kecilnya dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan menghayati dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asasi usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Prinsip otonomi daerah yang tertuang pada pasal 18 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, oleh karena negara Indonesia itu suatu Einheitsstaat, negara kesatuan, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungan yang bersifat negara juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam provinsi. Daerah provinsi akan dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil lagi. Di daerah-daerah yang bersifat otonomi atau daerah yang bersifat administrasi belaka, semua menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Jadi di daerah-daerah yang bersifat otonomi akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendiri atas dasar permusyawaratan. 2. Dalam teritorial Indonesia terdapat lebih kurang 250 daerah kerajaan dan daerah adat seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan warga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara mempunyai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Prinsip negara kesatuan dan prinsip otonomi daerah yang tidak bisa dipisahkan antara pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 dan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen. Maka dapat disimpulkan antara lain dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia dan memperhatikan tujuan pemberian otonomi kepada daerah, maka penyelenggara otonomi daerah oleh pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan negara, khususnya pemerintahan eksekutif diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pemerintah desa dengan sistem pembagian kekuasaan sesuai dengan kewenangannya.
Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip pada negara kesatuan ialah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal sedemikian rupa, sehingga urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat. Di dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi. Berdasarkan landasan batas tersebut dikembangkan berbagai peraturan yang mengatur mekanisme yang akan menjelmahkan keseimbangan antara tuntunan kesatuan dan tuntunan otonomi. Di sini pula letak kemungkinan spanning yang timbul dari kondisi tarik-menarik antara kedua kecenderungan tersebut. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia. 1. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang membahas tentang kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam undang-undang ini ditentukan 3 jenis daerah otonomi, yaitu kepresidenan, kabupaten, dan kota. 2. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini hanya berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokrasi. Di dalam undang-undang ini ditentukan 2 jenis daerah otonomi, yaitu daerah otonomi biasa dan daerah otonomi istimewa. Serta ada 3 tingkatan daerah otonomi, yaitu provinsi, kabupaten, dan desa. 3. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang membahas tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini berlaku secara seragam di seluruh Indonesia. Titik beratnya adalah pengaturan pada aspek otonomi yang seluas-luasnya. Di dalam undang-undang ini ditetapkan ada 3 tingkatan daerah otonomi, yaitu daerah tingkat 1 termasuk Kota Praja Jakarta Raya, daerah tingkat 2, dan daerah tingkat 3. 4. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini sudah menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya. Pembagian daerahnya terdapat 3 tingkatan, yaitu provinsi sebagai daerah tingkat 1, kabupaten atau kota madya sebagai daerah tingkat 2, dan kecamatan atau kota praja sebagai daerah tingkat 3. Walaupun undang-undang ini menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya, tetapi tidak ada satupun peraturan pemerintah yang diterbitkan dalam rangka penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah. Oleh karena itu, undang-undang ini juga belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. 5. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini membahas tentang penyerahan urusan secara bertahap sesuai dengan kemampuan atau kewenangan daerah otonomi terbatas, dan semuanya tergantung kebijakan pemerintahan pusat yang bersifat seragam. 6. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pada undang-undang ini, azas desentralisasi dilaksanakan di kabupaten dan kota, sedangkan dekonsentrasi dilaksanakan bersama-sama di provinsi dalam kedudukannya sebagai daerah otonomi terbatas sekaligus wilayah administrasi. 7. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini sudah mengatur tentang pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat.
sehingga demokrasi ada pada rakyat, dan agak istimewanya adalah mengenal adanya otonomi desa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe.